Masya Allah. Tema kita kali ini adalah Allah itu dekat, yang jauh itu kamu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, dan apabila hambaku bertanya tentangku, maka jawablah, katakanlah, sampaikanlah, fa inni qarib, sesungguhnya aku, kata Allah, sangat dekat. Banyak orang yang bilang, yang paling dekat dengan kita adalah pasangan kita. Faktanya tidak. Betul? Akan ada masa saat kita bersama di rumah tangga, akan ada masa nanti kita berpisah di rumah tangga. Betul? Setidaknya kematian akan jadi satu peristiwa yang memisahkan kita dengan pasangan yang kita cintai. Bahkan mohon maaf, kadang belum meninggal pun ada yang sudah memisahkan diri duluan. Ada tidak? Maka yang paling dekat bukan pasangan kita. Ada yang bilang, yang paling dekat itu orang tua kita. Tidak juga. Akan ada masa orang tua kita meninggalkan kita. Betul? Ada yang bilang yang paling dekat itu anak-anak kita. Tidak juga. Karena ada satu waktu anak kita mungkin nanti akan berumah tangga, menikah, dan boleh jadi berpisah dengan kita. Iya apa iya? Makanya kalau ada yang bertanya, siapa yang paling dekat dengan kita? Jawabannya adalah Allah. So, belajarlah menanamkan di hati kita untuk yakin bahwa yang paling dekat dalam kehidupan kita adalah Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka katakan, yang dekat itu bukan yang lain, tapi yang dekat itu siapa? Allah. Fa inni qarib. Allah itu sangat dekat. Manusia boleh meninggalkanmu, manusia berpotensi meninggalkanmu, tapi percayalah, ada zat yang tak akan pernah meninggalkanmu. Siapa dia? Allah. Allah katakan kepada kita, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Dan apa yang Allah inginkan kepada kita? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, dan apabila hambaku berdoa, maka aku akan ijabah doanya, aku akan kabulkan doanya. Jika engkau mendekati Allah sehasta jaraknya, maka jarakmu dengan Allah satu jengkal. Jika engkau mendekati Allah satu jengkal, maka sesungguhnya Allah sudah ada bersama dengan dirimu, di sampingmu. Jika engkau mengingat Allah dalam pikiranmu, sesungguhnya Allah sudah ada di hatimu. Jika engkau mendekati Allah dengan cara berjalan, sesungguhnya Allah sudah mendekatimu dengan cara berlari. Maka percayalah, Allah itu dekat. Yang jauh itu siapa? Yang jauh itu aku. Mulai hari ini belajarlah untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Karena hanya dengan mendekat kepada Allah kita akan bisa menemukan
ketenangan, dan kebahagiaan dalam hidup ini. Insya Allah Ustadz, baru awal saya sudah haru biru udah minta tisu barusan ya. Gimana Bunda? Udah siap buat bertanya? Udah berapa banyak yang mau nanya di sini? Boleh coba angkat tangan siapa yang mau nanya? Semuanya kayaknya. Ustadz, boleh. Gimana caranya menurunkan ekspektasi kita sebagai manusia ke manusia lain supaya kita nggak bergantung dan berharap? Curhat sepertinya saya ya. Iya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 41, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan perumpamaan orang-orang yang mengambil sandaran selain Allah itu diibaratkan seperti laba-laba yang sedang membuat rumah. Dan ketahuilah, rumah yang paling lemah itu rumahnya siapa? Laba-laba. Jadi kalau ada orang yang bersandar kepada manusia, dia sedang bersandar kepada sesuatu yang paling lemah. Padahal mohon maaf, kalau bersandar enaknya sama yang lemah sama yang kuat. Jadi kalau ada orang yang berharap kepada manusia, dia itu udah siap kecewa karena tahu manusia itu lemah, betul? Manusia ada capeknya, manusia ada lelahnya, manusia ada tidak taunya. Makanya sekarang untuk apa bersandar kepada sesuatu yang kita tahu lemah? Maka mohon maaf, pelan-pelan hari ini, kalau kita bersandar kepada selain Allah, jangan dijadikan sandaran yang paling utama. Kalaupun ada rasa cinta di hati, cintanya karena siapa? Allah. Bunda mencintai suami harus. Tapi cinta kepada suami harus didasarkan cinta kepada siapa? Allah. Kalau bunda mencintai suami didasarkan karena kebaikan suami, maka nanti jadi transaksional. Nanti bunda akan merasa begini, kalau suami saya baik, saya juga akan baik. Tapi kalau suami saya nggak baik, ngapain saya jadi baik? Jadi transaksional. Betul apa betul? Betul. Baik, sekarang boleh buat bunda-bunda siapa yang mau tanya? Pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, nama saya Dewi. Ustadz, gimana caranya kita untuk menghilangkan rasa kecewa terhadap orang tua? Papa saya sama mama saya sudah bercerai karena orang ketiga. Di sisi lain, saya sangat kecewa terhadap papa saya karena dia sering banget melakukan KDRT terhadap mama saya. Dan satu hal lagi, papa saya sudah melakukan zina dengan perempuan yang lain, sedangkan perempuan itu sudah mempunyai suami. Satu lagi Ustadz, saya belum menikah. Gimana rasanya untuk mengobati hati saya untuk percaya terhadap laki-laki? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu kita sebagai seorang anak tidak bisa
mengatur dan menentukan sikap orang tua kita. Betul? Itu ranah yang ada di sisi orang tua kita. Kita sebagai anak sih maunya punya orang tua yang baik, betul? Punya orang tua yang sayang sama kita, punya orang tua yang jadi teladan. Tapi kemudian jika kita menemukan fakta orang tua kita berbeda dengan apa yang kita harapkan, ini adalah bagian ujian yang sangat berat untuk kita. Maka sebagai anak, doakan semoga Allah mengampuni dosa orang tua kita atas semua kesalahan yang pernah dilakukannya. Makanya doa yang sering kita panjatkan tentang doa orang tua apa? Minta ampun kan kepada Allah tentang dosa kita dengan dosa orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosaku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana menyayangiku mereka di waktu kecil. So Ahilman ingin ngasih jawaban yang lebih tengah saja. Teteh doakan ibu bapaknya semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang tua yang berbuat salah namanya zolim, maka bertobat kepada Allah. Terutama kalau mendengar kisah yang tadi, ayah KDRT dosa, selingkuh dosa, tidak menjadi teladan yang baik untuk keluarga dosa. Maka seorang ayah hati-hati. Kenapa begitu besar pahala yang Allah siapkan saat kita menjadi seorang suami dan ayah yang baik? Ya, karena sebesar itu tanggung jawabnya. Bunda sayang, maka untuk ayah yang zolim tadi, tobat, minta ampun, sungguh-sungguh, dan gantikan keburukanmu dengan kebaikan. Wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikanmu akan menghapuskan keburukanmu. Jadi kalau ada pertanyaan, Ahilman, bagaimana ayah yang zolim tadi bisa diampuni oleh Allah dosanya? Satu, taubat nasuha, sungguh-sungguh. Dan yang kedua, sisa hidup ayah mumpung masih ada, berbuat baik sama keluarga. Wabil khusus anak perempuan yang hari ini sudah bercerita kepada kami, karena rasanya berat sekali, punya masa kecil yang terus traumatik dalam dirinya. Bahkan beliau berkata sudah tidak lagi percaya dengan laki-laki karena melihat selama ini ayahnya yang tidak baik kepada ibunya. Yang paling fatal adalah ketika orang yang seketika pas saya tahu papa saya selingkuh dengan perempuan ini, ternyata perempuan ini hamil sampai melahirkan di rumah sakit yang pernah saya kerja. Saya bilang saya kecewa, saya tetap mengakui dia sebagai ayah saya. Tapi saya bilang ke papa saya, tapi rasa kecewa saya belum bisa ditebus gitu sama papa saya. Sampai di mana papa saya emosi meledak-ledak dan dia mengatakan bahwa ketika nanti saya akan nikah, dia tidak mau untuk mewakili untuk aku menjadi wali untuk nikah. Aku mencari sembuh. Aku mencari sembuh. Aku bingung arah. Aku nggak tahu aku harus ngapain.